Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar-kabar kalian semua ini? Alhamdulillah kalau baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks biografi. Sebelum saya masuk, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oh ya, sebelum kita mulai, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang izin atau sakit? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti semuanya masuk. Saya anggap hadir semua. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Sebelum itu, silahkan kalian simak video berikut ini. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman.
berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video biografi dari tokoh yang terkenal di Indonesia, yakni Jenderal Sudirman. Kalian pasti sudah tahu siapa itu Jenderal Sudirman. Lalu kira-kira nilai apa yang dapat kita ambil dari Jenderal Sudirman ini? Betul sekali. Jenderal Sudirman mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta dengan tanah air kita dan juga pantang menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini ditunjukkan beliau dengan perjuangannya melalui perang gerilya yang bahkan dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah pun beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai jenderal di medan perang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita cukupkan membahas mengenai Jenderal Sudirman, tapi masih ada lagi nanti. Jadi kita akan memahami unsur kebahasaan teks biografi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bertemu kembali dengan Jenderal Sudirman, tetapi kali ini dengan bentuk teks biografi, bukan video biografi. Silahkan kalian pindai barcode berikut dan bisa melihat contoh dari teks biografi Jenderal Sudirman, dan kalian bisa melakukan perbandingan apa yang menjadi persamaan dan juga apa yang membedakan di antara keduanya. Yang jelas perbedaan antara video dengan teks itu, di dalam video itu kalian bisa memberikan penjelasan yang lebih kompleks karena bisa menambahkan bukti, gambar, dan juga mungkin rekaman-rekaman suara ataupun rekaman yang lain yang bisa memperkuat peristiwa itu terjadi. Di dalam teks biografi mungkin hanya menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi dalam bentuk tulisan saja. Tidak ada gambar ataupun media yang mendukung tulisan tersebut. Meskipun masih sama-sama fakta, karena itu memang terjadi. Nah, di dalam teks biografi ini tentu ada unsur kebahasaan. Nah, ini yang akan ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada kata penanda urutan waktu. Nah, kata ini terdiri dari konjungsi, kata benda atau nomina, dan juga preposisi yang memiliki hubungan dengan urutan waktu. Nah, untuk contohnya sendiri, kalian bisa simak kalimat yang ada di sini, yaitu ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara pembela tanah air atau PETA di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Kroya. Nah, untuk kata yang merupakan kata penanda urutan waktu itu bisa kalian lihat di kata yang berwarna merah, yaitu kata ketika. Nah, kata ketika ini tentunya menggambarkan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa ini. Di dalam kalimat ini disebutkan bahwa ketika pendudukan Jepang. Nah, jadi yang dimaksud itu ketika itu, di waktu itu saat pendudukan Jepang. Nah, yang dimaksudkan seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua ada kata kerja aktivitas mental. Jenis kata kerja yang mengutarakan respon atau reaksi individu pada sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Di sini ada dua contoh. Contoh pada kalimat yang pertama. Mark Zuckerberg memutuskan keluar dari Universitas Harvard dan kemudian memfokuskan dirinya untuk mengerjakan proyek jejaring sosial miliknya yang kini sudah dikenal sebagai Facebook. Nah, untuk kata yang termasuk kata kerja aktivitas mental pada kalimat pertama ini
yaitu kata memutuskan. Kemudian pada kalimat yang kedua ini, contohnya, Hatta juga menggalakkan ekonomi dengan semangat gotong royong pada masyarakat. Bisa dilihat pada kata yang berwarna merah ini, kata menggalakkan. Nah, kata menggalakkan ini juga termasuk dalam kata kerja aktivitas mental. Selanjutnya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang dimana subjek dikenai suatu pekerjaan. Umumnya dalam kata ini terdapat imbuhan di atau ter. Untuk contohnya sendiri bisa kalian lihat contoh yang pertama. Dibesarkan oleh seorang ibu, Ahmad Sahroni jadi lebih sering membantu ibunya berjualan nasi Padang di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Untuk kata yang termasuk kata kerja pasif dalam kalimat ini yaitu kata dibesarkan. Kemudian pada kalimat yang kedua, ia terluka cukup parah di bagian kepalanya. Nah, kata yang termasuk kata kerja pasif dalam kalimat ini yaitu kata terluka. Selanjutnya, ada kata kerja material. Kata kerja ini adalah kata kerja yang dimana menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek dan ditandai adanya tindakan mental atau fisik. Sebagai contohnya, ada kalimat seperti berikut. Ia bekerja sebagai pedagang asongan di pinggir jalan. Kata yang termasuk sebagai kata kerja material yaitu kata bekerja. Nah, kemudian ada kata ganti atau pronomina. Kata ini digunakan untuk mengacu pada kata benda atau nomina yang lain atau yang telah disebutkan. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan kata yang telah ditulis atau disebutkan sebelumnya. Dan biasanya kita jumpai dalam subjek atau objek. Kata ganti ini terdiri dari beberapa jenis. Dan dalam teks biografi sendiri, kata ganti yang sering dijumpai dapat disimak melalui tabel selanjutnya. Nah, ini dia tabelnya. Untuk jenisnya itu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Pada jenis kata ganti orang pertama, untuk bagian tunggal, itu contohnya saya, aku. Sedangkan untuk bentuk jamaknya, itu ada kita, kami. Kemudian untuk jenis kata ganti orang kedua, untuk bentuk tunggalnya sendiri, contoh katanya adalah Anda, kamu, kau, engkau. Sedangkan bentuk jamaknya adalah kalian. Kemudian pada jenis kata ganti orang ketiga, bentuk tunggalnya yaitu ia, beliau, dia. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan kata ganti dalam teks biografi. Ada kalimat, Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau masih merupakan keluarga bangsawan Jawa. Kata ganti yang digunakan pada contoh kalimat ini terletak pada kata beliau, yang dimana ini menggantikan subjek Kartini yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, itu tadi beberapa unsur-unsur kebahasaan yang ada pada teks biografi. Selanjutnya, kita akan memasuki lembar kerja. Jadi, pada kesempatan kali ini, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian, perwakilan kelompok dapat melakukan pemindaian barcode yang ada di sini. Nah, untuk isi barcode ini adalah lembar kerja kalian yang akan dikerjakan secara berkelompok. Apa isi dari lembar kerja ini? Sebenarnya lembar kerja ini cukup mudah karena isi dari lembar kerja hanyalah contoh teks biografi dari salah satu sosok terkenal di Indonesia.
Silahkan kalian baca sendiri, tokohnya siapa, teksnya sudah ada di dalamnya. Kemudian, silahkan kalian kerjakan sesuai perintah, yang dimana kalian akan mengisi tabel. Untuk bentuk tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti saat kalian mengerjakan tugas ini, tuliskanlah kata mana yang termasuk dari unsur kebahasaan yang ada di sini. Misalnya pada teks tersebut, kalian menemukan kata ganti. Kalian tulis kata ganti yang ada di situ itu apa. Kemudian pada tabel bukti ini, kalian juga istilahnya menuliskan kembali kalimat yang membuktikan bahwa kata itu tuh benar-benar ada di dalam teks. Lalu bagaimana jika tidak ada, Pak? Tidak apa-apa. Jika memang tidak ada, silahkan kalian kosongi. Silahkan kalian bisa mencari kata yang sekiranya ada di dalam teks tersebut. Untuk pengumpulannya nanti kalian bisa unggah di Google Drive. Dan untuk barcode-nya nanti saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada yang belum masuk, kemudian tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai bentuk tugasnya. Nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp. Setelah dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian di depan kelas. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, cari kata sebanyak-banyaknya yang ada di dalam teks tersebut, dan jangan mencontek, karena mencontek adalah perbuatan yang tercela. Kalau mencari referensi boleh, Pak. Ya tentu boleh. Kenapa tidak? Tapi kalau mencontek, sebaiknya jangan. Nah, tibalah kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa dalam teks biografi terdapat berbagai macam unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Contohnya ada kata ganti, ada kata kerja pasif, dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Sebelum saya akhiri, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.